Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rahmatustari dengan NIM 2130110013. Mahasiswi IAIN Batu Sangkar dengan jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu penggolongan berkala unsur-unsur. Tujuan praktikum. Yang pertama, mempelajari sifat-sifat unsur segolongan dalam sistem berkala. Yang kedua, mengamati reaksi dan warna nyala beberapa unsur alkali dan alkali tanah. Yang ketiga, mengenal reaksi-reaksi air, klor, dan halida. Yang keempat, menganalisis suatu sampel yang mengandung suatu unsur alkali atau alkali tanah dan satu unsur halida. B. Landasan teori. Sampai awal abad 19, perbedaan yang jelas antara unsur dan senyawa belum ditemui dengan pasti. Pada saat itu, penyelidikan tentang unsur-unsur dan senyawa berlangsung dengan pesat. Para ahli kimia mengembangkan pengetahuan di bidang sifat-sifat fisika dan kimia dari unsur-unsur dan senyawa. Pada tahun 1869, seorang ahli kimia Rusia, Dmitri Mendeleev, mengemukakan suatu ide cemerlang untuk meramalkan suatu unsur yang belum ditemui dan menyediakan tempat kosong untuk unsur-unsur tersebut dalam sistem berkala. Penyusunan tabel dan urutan unsur-unsur dalam golongan dan kala didasarkannya pada pengamatan sifat-sifat fisika dan kimianya. Mendeleev tidak hanya meramalkan adanya 6 unsur yang belum ditemui, tetapi Mendeleev juga dapat meramalkan sifat-sifat fisikanya. Pada tahun 1913, Harry Moseley, seorang ahli fisika Inggris, berumur 25 tahun, bekerja di laboratorium Ernest Rutherford pada University of Manchester, menyelidiki spektrum pancaran sinar X dan menyimpulkan bahwa unsur-unsur harus disusun berdasarkan urutan nomor atom, bukan pertambahan massa atom. Unsur-unsur dalam daftar susunan berkala disusun dalam deretan kolom dan baris. Unsur-unsur dalam kolom vertikal disebut golongan dan mempunyai sifat-sifat kimia yang sama. Baris mendatar disebut periode, kala, atau deret. Ada suatu kecenderungan sifat-sifat fisika dan unsur-unsur dalam satu golongan. Misalnya density, biasanya naik dari atas ke bawah dalam satu golongan. Unsur-unsur dalam satu golongan juga memberikan reaksi-reaksi kimia yang sama. Pada percobaan ini kita akan mengamati uji nyala dari reaksi-reaksi larutan dan berbagai unsur-unsur alkali dan alkali tanah. Uji nyala adalah tes diagnosa yang dilakukan menempatkan sejumlah kecil larutan pada gulungan ujung kawat dan memasukkan ujung kawat ke dalam nyala untuk mengamati warna yang terjadi. Misalnya natrium memberikan warna nyala kuning, tembaga memberikan warna nyala hijau, dan warna nyala perak tidak kelihatan. Yang C, peralatan dan bahan. Peralatannya adalah yang pertama, tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Yang kedua, gelas kimia. Yang ketiga, kawat nikrom atau platina. Yang keempat, lampu spiritus. Yang kelima, pipet tetes. Dan yang keenam, korek api. Bahan kimianya adalah yang pertama, larutan BaCl2 atau barium klorida 0,5 molar. Yang kedua, larutan CaCl2 atau kalsium klorida 0,5 molar. Yang ketiga, larutan KCl atau kalium klorida 0,5 molar. Yang keempat, larutan NaCl atau natrium klorida 0,5 molar. Yang
5. Larutan HCl atau asam klorida 1 molar dan 6 molar. Yang keenam, larutan NaBr atau natrium bromida 0,5 molar. D. Prosedur kerja. Sebelum melakukan prosedur kerja, perhatikan aturan keselamatan kerja di laboratorium. Uji nyala. Yang pertama, masukkan 20 ml larutan HCl 6 molar ke dalam gelas kimia. Yang kedua, susun 6 buah tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Masukkan 2 ml larutan BaCl 2 0,5 molar, CaCl 2 0,5 molar, KCl 0,5 molar, NaCl 0,5 molar, HCl 1 molar, dan NaBr 0,5 molar masing-masing ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, ambil kawat uji nyala, bengkokkan ujungnya membentuk bulatan kecil, bersihkan kawat, jangan menyentuh kawat yang sudah dibersihkan, karena untuk mencegah kontaminasi. Yang keempat, celupkan kawat dalam larutan BaCl 2 0,5 molar dalam tabung reaksi. Masukkan ke dalam nyala, catat warna yang ditimbulkan, bersihkan kawat, dan lakukan uji nyala terhadap larutan lainnya. Sampai disinilah materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.